Ada satu fase dalam hidup manusia yang sering tidak pernah kita sadari. Fase ketika kita terlalu sibuk berlari, terlalu sibuk mengejar, terlalu sibuk memburu sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dijanjikan akan membuat hati kita tenang. Dunia ini menawarkan banyak hal, harta, pujian, status, kedudukan, perhatian manusia, dan segala sesuatu yang tampak seakan bisa membuat hidup kita terasa lebih berharga. Namun semakin kita mengejar dunia, semakin kita merasa letih, semakin kita menggenggamnya, semakin ia menghilang, seperti pasir yang jatuh dari sela jari. Kita mengejar sesuatu yang selalu berubah. Kita mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Dan pada suatu titik, kelelahan itu membuat kita bertanya dalam hati, sampai kapan aku berlari seperti ini? Sampai kapan aku mencari sesuatu yang tidak pernah memberi ketenangan? Inilah saat ketika Allah ingin menunjukkan sebuah jalan yang berbeda, sebuah jalan yang tidak disadari oleh banyak orang, jalan yang hanya dibukakan kepada hamba-hamba yang hatinya telah letih oleh dunia, lalu memutuskan untuk kembali kepada Rabb-Nya. Saudaraku, jika engkau sedang berada dalam masa berat, jika hatimu tercekik oleh urusan dunia, bila rezeki terasa sempit, bila batin terasa hampa, bila engkau merasa tidak lagi mampu mengejar apa yang dulu engkau inginkan, ketahuilah satu hal, itu bukan berarti Allah menjauh darimu. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengingatkanmu untuk berhenti mengejar dunia dan mulai melihat jalan yang lebih luas, lebih lapang, dan lebih kekal, jalan menuju akhirat. Para ulama mengatakan bahwa dunia itu seperti bayangan. Bila engkau mengejarnya, ia akan terus berlari menjauh. Tetapi bila engkau memalingkan wajahmu dari dunia, dunia itu justru akan mengikuti langkahmu. Bukan berarti engkau tidak boleh bekerja, tidak boleh berusaha, atau tidak boleh meraih cita-cita. Tetapi ketika hati tidak lagi menggantungkan dirinya pada dunia, saat itulah dunia berhenti menjadi beban. Karena sesungguhnya masalah terbesar bukan pada beratnya hidup, tetapi pada hati yang terlalu melekat pada apa yang tidak kekal. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia, setiap kehilangan terasa seperti kehancuran. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Setiap ucapan manusia terasa menyakitkan, dan setiap ujian terasa seakan Allah tidak sayang. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Ujian itu justru bukti bahwa Allah ingin mengembalikanmu ke jalan yang benar. Allah ingin mengeluarkanmu dari kebergantungan pada dunia. Allah ingin menenangkan hatimu dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang engkau kejar selama ini. Ada satu perkataan indah dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa hati manusia itu seperti cermin. Bila cermin itu terlalu kotor oleh dunia, ia tidak akan pernah bisa memantulkan cahaya akhirat. Dan satu-satunya cara untuk membuatnya bersih adalah dengan berhenti mengejar dunia, lalu kembali mendekat kepada Allah. Bayangkan begini, ketika engkau sibuk mengejar dunia, engkau memikul ratusan beban dalam hidupmu. Beban utang, beban pekerjaan, beban perbandingan dengan hidup orang lain, beban ingin terlihat hebat, beban ingin dihargai, beban ingin sukses di mata manusia. Semua itu membuat hatimu tidak pernah berhenti gelisah, karena dunia tidak akan pernah berhenti berubah, tidak akan pernah berhenti menuntut. Tetapi ketika engkau berhenti sejenak dan berkata dalam hati, aku cukup bersama Allah, aku pasrahkan hidupku kepada Allah, aku lepaskan apa-apa yang selama ini menjerat hatiku, saat itu engkau akan melihat perubahan yang sangat besar dalam hidupmu. Ketenangan mulai muncul, langkah terasa lebih ringan, pikiranku lebih jernih, dan yang paling indah, Allah mulai membuka jalan-jalan akhirat yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Karena sesungguhnya Allah tidak membukakan pintu akhirat untuk orang yang masih terlalu mencintai dunia. Allah hanya membukakannya untuk hamba-hamba yang hatinya lembut, hamba-hamba yang sadar bahwa dunia ini hanyalah perjalanan singkat dan bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup yang dimulai setelah kematian. Perhatikan bagaimana Allah mengatur hidup hamba-hamba pilihan. Terkadang Allah menutup pintu dunia agar mereka tidak tenggelam di dalamnya. Terkadang Allah membuat seseorang gagal, bukan karena Allah membencinya, tetapi justru karena Allah ingin menyelamatkannya. Terkadang Allah membuat seseorang jatuh agar ia berhenti berlari mengejar dunia yang menipu, agar ia kembali menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Allah, aku lelah,
Aku tidak mampu lagi, bimbing aku. Dan saat itulah Allah membuka jalan yang jauh lebih agung, jalan yang tidak terlihat oleh mata dunia, jalan yang hanya dirasakan oleh hati yang berserah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia tidak pernah layak untuk dijadikan tujuan. Dunia hanya jembatan, dunia hanya tempat singgah, dan jembatan tidak pernah dirancang untuk ditinggali selamanya. Jembatan hanya tempat untuk melewati. Bila seseorang terlalu mencintai jembatannya, ia akan lupa kemana ia sedang menuju. Engkau tidak diciptakan untuk mengejar dunia. Engkau diciptakan untuk mengenal Allah. Engkau diciptakan untuk beribadah. Engkau diciptakan untuk kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Dan ketenangan itu tidak akan pernah muncul selama dunia masih menjadi pusat dari segala harapanmu. Berhentilah mengejar dunia, biarkan dunia berjalan sebagaimana jalannya. Fokuslah pada apa yang Allah sukai. Jagalah sholatmu, jagalah malam-malammu, jagalah keikhlasanmu, jagalah lisanmu, jagalah hubunganmu dengan manusia. Lakukan semua itu bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Karena ketika kau berhenti mengejar dunia, ketika hatimu mulai pasrah, ketika langkahmu mulai ringan, Allah akan membuka jalan yang tidak pernah engkau duga. Allah akan mempertemukanmu dengan ketenangan yang selama ini engkau cari. Allah akan menguatkan jiwamu dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada dunia. Inilah awal dari perjalananmu menuju akhirat. Perjalanan yang akan membuatmu merasakan bahwa hidup yang paling indah adalah hidup yang dijalani bersama Allah, bukan hidup yang dikejar dari bayang-bayang dunia. Ada satu fase dalam hidup manusia yang sering tidak pernah kita sadari. Fase ketika kita terlalu sibuk berlari, terlalu sibuk mengejar, terlalu sibuk memburu sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dijanjikan akan membuat hati kita tenang. Dunia ini menawarkan banyak hal, harta, pujian, status, kedudukan, perhatian manusia, dan segala sesuatu yang tampak seakan bisa membuat hidup kita terasa lebih berharga. Namun, semakin kita mengejar dunia, semakin kita merasa letih. Semakin kita menggenggamnya, semakin ia menghilang seperti pasir yang jatuh dari sela jari. Kita mengejar sesuatu yang selalu berubah. Kita mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Dan pada suatu titik, kelelahan itu membuat kita bertanya dalam hati, sampai kapan aku berlari seperti ini? Sampai kapan aku mencari sesuatu yang tidak pernah memberi ketenangan? Inilah saat ketika Allah ingin menunjukkan sebuah jalan yang berbeda, sebuah jalan yang tidak disadari oleh banyak orang, jalan yang hanya dibukakan kepada hamba-hamba yang hatinya telah letih oleh dunia, lalu memutuskan untuk kembali kepada Rabb-Nya. Saudaraku, jika engkau sedang berada dalam masa berat, jika hatimu tercekik oleh urusan dunia, bila rezeki terasa sempit, bila batin terasa hampa, bila engkau merasa tidak lagi mampu mengejar apa yang dulu engkau inginkan, ketahuilah satu hal, itu bukan berarti Allah menjauh darimu. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengingatkanmu untuk berhenti mengejar dunia dan mulai melihat jalan yang lebih luas, lebih lapang, dan lebih kekal. Jalan menuju akhirat. Para ulama mengatakan bahwa dunia itu seperti bayangan. Bila engkau mengejarnya, ia akan terus berlari menjauh. Tetapi bila engkau memalingkan wajahmu dari dunia, dunia itu justru akan mengikuti langkahmu. Bukan berarti engkau tidak boleh bekerja, tidak boleh berusaha, atau tidak boleh meraih cita-cita. Tetapi ketika hati tidak lagi menggantungkan dirinya pada dunia, saat itulah dunia berhenti menjadi beban. Karena sesungguhnya, masalah terbesar bukan pada beratnya hidup, tetapi pada hati yang terlalu melekat pada apa yang tidak kekal. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia, setiap kehilangan terasa seperti kehancuran. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Setiap ucapan manusia terasa menyakitkan. Dan setiap ujian terasa seakan Allah tidak sayang. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Ujian itu justru bukti bahwa Allah ingin mengembalikanmu ke jalan yang benar. Allah ingin mengeluarkanmu dari kebergantungan pada dunia. Allah ingin menenangkan hatimu dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang engkau kejar selama ini. Ada satu perkataan indah dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa hati manusia itu seperti cermin. Bila cermin itu terlalu kotor oleh dunia,
ia tidak akan pernah bisa memantulkan cahaya akhirat. Dan satu-satunya cara untuk membuatnya bersih adalah dengan berhenti mengejar dunia, lalu kembali mendekat kepada Allah. Bayangkan begini, ketika engkau sibuk mengejar dunia, engkau memikul ratusan beban dalam hidupmu. Beban utang, beban pekerjaan, beban perbandingan dengan hidup orang lain, beban ingin terlihat hebat, beban ingin dihargai, beban ingin sukses di mata manusia. Semua itu membuat hatimu tidak pernah berhenti gelisah. Karena dunia tidak akan pernah berhenti berubah, tidak akan pernah berhenti menuntut. Tetapi ketika engkau berhenti sejenak dan berkata dalam hati, aku cukup bersama Allah, aku pasrahkan hidupku kepada Allah, aku lepaskan apa-apa yang selama ini menjerat hatiku. Saat itu, engkau akan melihat perubahan yang sangat besar dalam hidupmu. Ketenangan mulai muncul, langkah terasa lebih ringan, pikiranku lebih jernih. Dan yang paling indah, Allah mulai membuka jalan-jalan akhirat yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Karena sesungguhnya Allah tidak membukakan pintu akhirat untuk orang yang masih terlalu mencintai dunia. Allah hanya membukakannya untuk hamba-hamba yang hatinya lembut, hamba-hamba yang sadar bahwa dunia ini hanyalah perjalanan singkat dan bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup yang dimulai setelah kematian. Perhatikan bagaimana Allah mengatur hidup hamba-hamba pilihan. Terkadang Allah menutup pintu dunia agar mereka tidak tenggelam di dalamnya. Terkadang Allah membuat seseorang gagal, bukan karena Allah membencinya, tetapi justru karena Allah ingin menyelamatkannya. Terkadang Allah membuat seseorang jatuh, agar ia berhenti berlari mengejar dunia yang menipu, agar ia kembali menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Allah, aku lelah, aku tidak mampu lagi, bimbing aku." Dan saat itulah Allah membuka jalan yang jauh lebih agung. Jalan yang tidak terlihat oleh mata dunia, jalan yang hanya dirasakan oleh hati yang berserah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia tidak pernah layak untuk dijadikan tujuan. Dunia hanya jembatan, dunia hanya tempat singgah, dan jembatan tidak pernah dirancang untuk ditinggali selamanya. Jembatan hanya tempat untuk melewati. Bila seseorang terlalu mencintai jembatannya, ia akan lupa kemana ia sedang menuju. Engkau tidak diciptakan untuk mengejar dunia. Engkau diciptakan untuk mengenal Allah. Engkau diciptakan untuk beribadah. Engkau diciptakan untuk kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Dan ketenangan itu tidak akan pernah muncul selama dunia masih menjadi pusat dari segala harapan. Berhentilah mengejar dunia. Biarkan dunia berjalan sebagaimana jalannya. Fokuslah pada apa yang Allah sukai. Jagalah sholatmu. Jagalah malam-malammu, jagalah keikhlasanmu, jagalah lisanmu, jagalah hubunganmu dengan manusia. Lakukan semua itu bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Karena ketika kau berhenti mengejar dunia, ketika hatimu mulai pasrah, ketika langkahmu mulai ringan, Allah akan membuka jalan yang tidak pernah engkau duga. Allah akan mempertemukanmu dengan ketenangan yang selama ini engkau cari. Allah akan menguatkan jiwamu dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada dunia. Inilah awal dari perjalananmu menuju akhirat. Perjalanan yang akan membuatmu merasakan bahwa hidup yang paling indah adalah hidup yang dijalani bersama Allah, bukan hidup yang dikejar dari bayang-bayang dunia. Ada satu rahasia yang sering dilupakan manusia, bahwa ketika engkau berhenti mengejar dunia, bukan berarti rezekimu terputus. Justru saat itulah rezeki diatur langsung oleh Allah. Mengapa begitu? Karena Allah yang menciptakan dunia, Allah pula yang mengatur isinya, dan Allah tidak pernah membiarkan hamba yang mendekat kepadanya dalam keadaan kosong. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 624. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa semua kelapangan, semua ketenangan, semua kemudahan adalah hasil dari petunjuk Allah, dan petunjuk itu tidak turun kepada hati yang penuh dengan dunia. Petunjuk itu hanya turun kepada hati yang siap kembali kepada Allah. Ada pula ayat yang menjadi penguat luar biasa dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah,
megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini seperti sebuah alarm. Allah mengingatkan kita bahwa dunia itu menipu. Dunia tampak indah, tetapi mengikis waktu. Dunia tampak kuat, tetapi mudah runtuh. Dunia tampak menjanjikan, tetapi sering menyisakan luka. Dan pada akhirnya, semua orang akan menyadari bahwa yang kekal hanyalah amalan akhirat. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam Ihya Ulumuddin dengan kalimat yang membuat hati bergetar, dunia adalah racun. Barang siapa memakannya berlebihan, ia akan binasa. Kemudian beliau menambahkan, jalan keselamatan adalah menjadikan dunia hanya sebagai kendaraan menuju akhirat. Betapa tepat kata beliau. Karena orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan akan tersesat. Tetapi orang yang menjadikan dunia sebagai kendaraan, ia akan sampai pada jalan yang benar. Saudaraku, ada satu hadis yang akan membuka pandanganmu tentang dunia. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, demi Allah, dunia ini dibandingkan akhirat hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Lalu ia lihat apa yang menempel pada jarinya. Coba bayangkan, seorang manusia mencelupkan ujung jarinya ke lautan luas. Berapa banyak air yang menempel? Hanya satu tetes kecil, dan Rasulullah berkata, itulah dunia. Hanya setetes, sementara akhirat adalah lautan yang tidak bertepi. Karena itu, tidak mungkin seseorang mendapatkan ketenangan jika ia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengejar setetes dunia. Imam Ibnul Qayyim memberikan nasihat yang sangat indah. Jika dunia berada di dalam hatimu, engkau akan tersakiti oleh setiap hilangnya. Tetapi jika dunia hanya berada di tanganmu, kehilangan apapun tidak akan melukai hatimu. Coba renungkan perkataan ini. Bukankah kita sering terluka bukan karena dunia itu hilang, tetapi karena hati kita terikat padanya? Ketika engkau melepaskan keterikatan itu, engkau tidak lagi merasa dirugikan oleh dunia. Sebaliknya, engkau justru merasa ringan menjalani hidup. Ada pula nasihat Imam Hasan Al-Basri yang sangat terkenal, janganlah engkau tertipu oleh dunia. Dunia ini hanyalah tempat tidur bagi orang yang tertidur dan pasar bagi orang yang lalai. Beliau juga berkata, wahai manusia, kalian semua hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari pergi, maka sebagian dari diri kalian turut pergi. Kata-kata itu mengandung pesan yang kuat bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Dan jika waktu terus habis untuk dunia, apa yang akan kita bawa saat kembali kepada Allah? Saudaraku, ketika engkau berhenti mengejar dunia, Allah akan mengganti pandanganmu terhadap hidup yang dulu tampak berat, kini tampak ringan. Yang dulu tampak penting, kini tampak kecil. Yang dulu kau kejar siang malam, kini tidak lagi mengikat hatimu. Karena hatimu mulai melihat dengan mata akhirat, bukan lagi dengan mata dunia. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berzuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Zuhud berarti bekerja secukupnya, namun hati tetap menggantung kepada Allah. Pada titik inilah Allah mulai membuka jalan yang tidak pernah engkau sangka ajo menggatur hidupmu dengan cara-cara yang tidak terbayangkan. Allah mempertemukanmu dengan kebaikan yang tidak engkau minta. Allah menjauhkanmu dari keburukan yang tidak engkau sadari. Karena Allah mencintai hamba yang melepaskan dunia demi akhirat. Saudaraku, ketika engkau berhenti mengejar dunia, engkau akan merasakan 4 perubahan besar. Pertama, hatimu menjadi ringan, tidak lagi terbebani oleh persaingan hidup, oleh pujian manusia, atau oleh tekanan dunia. Kedua, langkahmu menjadi jelas, karena Allah yang menuntun, bukan ambisimu sendiri. Ketiga, rezekimu datang dari arah yang tidak terduga, karena Allah telah berjanji dalam surah At-Salak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Keempat, hidupmu kembali damai. Karena damai bukan datang dari banyaknya dunia, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah. Dan disinilah puncak dari renungan ini. Ketika seseorang berhenti mengejar dunia, Allah tidak hanya membuka jalan akhirat, Allah juga menjaga dunianya dari hal-hal yang menjerumuskannya. Hamba yang memilih Allah akan dipilih oleh Allah untuk jalan yang lebih baik. Ada satu momen dalam hidup ketika engkau duduk sendirian, tanpa suara, tanpa ambisi, tanpa satupun yang ingin kau kejar. Di saat seperti itu, engkau baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah engkau lihat dengan jelas, bahwa semua hal yang dulu membuatmu cemas, semua hal yang dulu engkau pertahankan, semua hal yang dulu engkau kejar dengan seluruh tenaga, ternyata tidak ada satupun yang benar-benar mampu membuatmu tenang. Justru, di momen ketika engkau berhenti mengejar dunia, engkau merasakan kelegaan yang tidak pernah engkau dapatkan dari dunia itu sendiri. Kelegaan itu berasal dari Allah, karena Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya, tanpa membawa apa-apa, kecuali hati yang lelah dan jiwa yang rindu pada ketenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia ini bagaikan bayangan, semakin engkau kejar, semakin menjauh, tetapi ketika engkau memalingkan diri darinya, bayangan itu akan mengikuti dari belakang. Begitulah hakikat dunia. Ia tidak pantas dikejar, tetapi akan mengikuti orang yang tidak meletakkannya di dalam hati. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah akan menjadikan kefakiran selalu tampak di pelupuk matanya. Namun barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah akan menjadikan kekayaan hadir di hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Betapa luar biasa makna hadis ini. Dunia akan menghina orang yang mengejarnya, tetapi dunia akan menghampiri orang yang hatinya berpaling darinya. Saudaraku, sungguh hidup ini akan terasa ringan bila engkau mengganti arah. Dulu engkau berjalan menuju dunia, kini berjalanlah menuju Allah. Dulu engkau berharap dari manusia, kini berharaplah hanya pada Allah. Dulu engkau memaksa segala sesuatu harus terjadi sesuai keinginanmu. Kini pasrahkan semua pada kehendak Allah, dan lihatlah apa yang akan terjadi. Engkau akan merasakan kedamaian yang membuatmu ingin sujud lebih lama. Engkau akan merasakan ketenangan yang membuatmu ingin menangis, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya engkau memahami apa arti kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan bukan ketika dunia memujimu. Kebahagiaan bukan ketika engkau memiliki harta. Kebahagiaan bukan ketika manusia mengagungkan namamu. Tidak. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika engkau merasa dekat dengan Allah, merasa dijaga, merasa diperhatikan, merasa kukup, merasa tenang. Meski dunia tidak banyak memberi apa-apa, Imam Ibnu Jauzi pernah memberikan nasihat yang sangat lembut. Barang siapa mengenal dunia, ia tidak akan bersedih jika dunia hilang darinya, karena yang hilang itu sebenarnya tidak pernah menjadi miliknya. Dan benar, apa yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Semua hanyalah titipan, semua hanyalah pinjaman, dan semua akan kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Jika sesuatu hilang dari hidupmu, ingatlah ini baik-baik. Yang hilang bukan milikmu, yang tertinggal itulah yang Allah tahu baik untukmu. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang berada dalam masa sulit, mungkin engkau bertanya-tanya, kenapa hidupku seperti ini? Apa salahku? Kenapa semuanya menjauh? Agwavanya, bakawavanya, bisa jadi karena Allah sedang membimbingmu untuk berhenti mengejar dunia, karena Allah ingin engkau kembali. Karena Allah ingin engkau melihat apa yang selama ini tidak pernah engkau lihat, bahwa hidupmu bukan tentang berapa banyak yang kau kumpulkan, hidupmu bukan tentang siapa yang mengagumimu, hidupmu bukan tentang dunia yang terus berubah. Hidupmu berkaitan dengan satu hal, kembali kepada Allah. Saat engkau kembali kepadanya, Ia akan membukakan jalan yang tidak kau mengerti sebelumnya.
Ia akan melapangkan sesuatu di dalam hatimu yang selama ini terasa sempit. Ia akan membuat langkahmu lebih ringan. Meski beban hidupmu masih sama, Ia akan mengubah cara pandangmu. Sampai masalah pun menjadi seperti angin yang lewat. Dan yang paling indah, Allah akan membuatmu mampu tersenyum. Bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang engkau harapkan. Inilah tanda bahwa jalan akhirat sudah dibukakan untukmu. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang ini, aku ingin engkau merenungkan satu hal. Semua orang pada akhirnya akan pergi, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Semua pintu bisa tertutup, tetapi pintu Allah tidak akan pernah tertutup bagi orang yang mengetuk dengan hati yang ikhlas. Dan semua dunia ini akan hilang pada waktunya, tetapi akhirat adalah rumahmu yang sebenarnya. Berhentilah mengejar dunia, karena dunia bukan tujuanmu. Mulailah mengejar ridho Allah, karena itulah jalan yang akan membawamu pulang. Semoga Allah menjadikan langkahmu ringan, hatimu lapang, dan hidupmu penuh ketenangan, hingga engkau tiba di hadapannya. Dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang, amin.